welcome back to Badas TV, Story of Adventure. Sini, nagrek ke atas kelanjutannya. Tahun 1900, lebih tua dari yang ada di kelihatan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, welcome back to Badas TV, Story of Adventure. Petualangan tim Badas kali ini berpijak kembali di Kecamatan Nagrek. Sebelumnya, tim Badas pernah mengeksplor Nagrek dengan misi mencari keberadaan situs Bukit Kendang. Di sana, kami menemukan keindahan alam dan pengetahuan sejarah yang sangat menarik. Tapi tahukah kalian, Nagrek juga memiliki situs peninggalan kolonial Belanda yang membuat tim Badas tertarik untuk kembali ke Nagrek. Kali ini, tim Badas akan mencari benteng pertahanan Belanda yang terletak di Desa Ciherang, Nagrek. Seperti apa petualangan tim Badas kali ini? Stay tune on Badas TV. Oke Lur, sekarang tim Badas ada di daerah Nagrek. Tadi kita sudah nanyain akses jalan menuju ke Gua Belanda atau Benteng Belanda ya. Ternyata di sini disebutnya Gua Peteng sama warga sekitar. Kita udah 3 keliling memutari Nagrek ini. Ternyata alhamdulillah ada akses jalan. Kalian kalau misalkan mau kesini nanti ya, patokannya ada Masjid Iswatun Hasanah, tepatnya di pinggir jalan Nagrek. Nah, kita tadi simpan motor di warga sih. Nah, di seberang masjid itu ada akses jalan ke atas. Otomatis kita langsung jalan kaki karena motor udah nggak bisa dibawa ke atas. Kita sempat nanyain ke warga juga akses yang harus dilalui. Katanya di depan itu aksesnya ada rel kereta api. Nanti kita lihat aja gimana, emang ada atau enggak ya. Bener, tadi kata warga katanya kita akan melewati dulu rel kereta api. Itu petunjuk pertamanya. Jadi karena di bawah emang masih ada pemukiman. Daerah Paslon ya di sini, Nagrek. Ke atas juga tidak terlalu jauh katanya, cuman ya kita harus tahu petunjuk. Oh iya, dan ternyata emang bener ada rel kereta di sini aksesnya. Lihat guys. Welcome on rel kereta api Nagrek. Terletak sebelum stasiun Lebak Jero, arah Bandung, Jawa Tengah. Didirikan pada masa Hindia Belanda sekitar tahun 1889. Jalur kereta ini dikenal menjadi ikon keindahan alam Nagrek. Terletak di ketinggian 818 mdpl. Rel kereta yang membelah gunung yang terbentuk dari bebatuan purbakala pada zaman prasejarah. Dipercantik dengan jembatan yang disebut Jembatan Citiis. Dan konon katanya, jembatan ini termasuk rel kereta api yang tertinggi di Indonesia. Ini, nah kalau ke sana tuh lingkar Nagrek. Nanti kalau lurus, ini keretanya posisinya di atas lingkar. Dan ini katanya dibuat pada zaman Belanda juga. Kita coba ke bawah. Itu relnya di atas. Nah, ini di bawah. Ada lorong melingkar. Nah, makanya kan berdasarkan informasi juga ini dibuatnya emang pada zaman Belanda. Itu di bawah ada apa ya? Saya kurang tahu sih. Apa ini saluran air apa? Namun cuman aksesnya susah. Tapi penasaran deh. Turun. Turun. Penasaran orang. Turun. Oke Lur, jadi saya penasaran ya, tadi di atas lihat
di bawahnya tuh bentuknya kayak gitu. Jadi saya penasaran pengen ke bawah kayak gimana. Yuk. Hati-hati. Kalau dilihat ke bawah, arsitekturnya sama kayak gitu, terus ada bebatuan dari atas ke bawah. Di bawah juga ada sungai. Mungkin fungsinya buat pembuangan air. Kita lanjut lagi mencari gua peteng. Yuk. Rel ya yang tepat ada di belakang saya itu. Lihat. Sekarang kita mau naik ke atas. Kelanjutannya. Ini akses yang kita lewati mau ke atasnya. Tinggi, cuman udah enak soalnya udah dibikin kayak gini nih sama warga. Gua peteng gitu. Oh, gua petang Kalimantan. Tah nanti dia mah tah dua aya awi eta. Anu lumayan lah. Lumayan tebih. Kapan dia, Pak? Ya tadi dia tah. Ras jalan teh. Ras kan itu tuh nya ieu we jalan ieu kan itu. Tuh kan mah aya awi. Bapak petani ini mengantar Ucan dan Tama untuk menunjukkan arah. Oh, baik sekali ya, Lur. Tah si noleng komplit tak. Dan TKR video mah buanan ayam 150 meteran. Oh, itu akan coba. Itu saw itu Pak. Bukan gitu ya gaya apa naya jalan kan. Nah, jatong belok. Lurus ke kebun jagung. Lurus ke kebun. Lur, sekarang kami udah ada di pertengahan ya, pertengahan trek. Tadi dari jalan raya Paslon atau jalan raya Provinsi Nagrek, Jalannya itu menanjak terus. nanjak terus. Terus Treknya juga emang apa ya, dibuat sama warga, untungnya agak mudah ya. Iya. Dibuat seperti tangga jadi gitu. mempermudah kita buat jalannya gitu. Kita juga melewati banyak kebun-kebun seperti kebun jagung, terus kebun bambu, kebun cengek. Cengek mahal ya. Sama rel juga. Oh iya, sama rel juga tadi. Jadi kita istirahat sebentar. Tadi kata warga juga tadi sempat ketemu, katanya dikit lagi udah nyampe ke Gua Peteng. Jadi kita nyantai dulu sejenak lah. Oke, stay tune terus Badas TV Story of Adventure. Yap, sekarang kita melewati kebun jagung. Tadi soalnya kata warga, kita harus melewati kebun jagung. Nah, dari kebun jagung katanya sudah tidak jauh lagi. Jalannya masih terus menanjak, guys. Ini jadi Lur, ini emang jaraknya tidak terlalu jauh, cuman sangat menanjak. Ya, aduh. Jalannya licin, wih. Mungkin karena udah hujan jadi jalannya licin. Entah kami harus takjub atau kaget begitu sampai di puncak Bukit Ciherang.
nampak jelas perkebunan jagung terhampar sangat luas sekali. Pohon jagung yang memiliki tinggi hampir 2 meter membuat tim Badas kesulitan untuk mencari jalan. Tidak ada satu orang pun di perkebunan jagung ini. Sementara terik matahari semakin menyengat. Oke Lur, dan ternyata tadi petunjuk warga katanya kita kalau sudah melewati perkebunan jagung itu lokasinya sudah tidak jauh lagi. Tapi ternyata ini perkebunan jagungnya berhektar-hektar, bukan perkebunan jagung kecil. Malah banyak sekali jalan atau trek yang bercabang. Jadi kita juga nyasar nih, baru sekarang nyasar di perkebunan jagung. Dan cuaca sekarang sangat panas-panasnya karena tepat jam 1 matahari tepat ada di atas kepala. Stamina kita juga lumayan terkuras. Bukan lumayan lagi sih, sangat terkuras. Cuman kita mencoba untuk tetap semangat mencari keberadaan situs bersejarah benteng Belanda yang ada di Nagreg. Stay tune on Badas TV, Story of Adventure. Sengatan matahari yang tepat di kepala kita membuat kami kelelahan. Kami pun putuskan untuk berteduh sejenak sambil mencari petunjuk dan memulihkan kembali stamina kita. Mereka memperjuangkan ini. Nagreg, khususnya kecamatan Nagreg yang berada di desa Ciherang yang bernama ini tempatnya Benteng Pertahanan Nagreg. Mereka memperjuangkan ini. Oh, jadi jalannya ini salah. Oh, sama. Woi, woi. Woi, bangun, woi. Ada petunjuk, malah tidur. Aduh, enak tidur. Habis nyasar, gimana? Udah ada petunjuk belum? Udah. Bener ya? Iya, benar, ayo. Oke Lur, tadi kita istirahat sejenak karena memang sangat panas sekali. Terus stamina kita juga sangat terkuras. Takutnya dehidrasi ya. Jadi kita istirahat sejenak mencari tempat teduh. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai teduh. Mataharinya sudah mulai turun. Dan tadi juga Ucan menemukan petunjuk ya. Iya. Dia nyari petunjuk, saya enak tidur. Petunjuk di YouTube. Soalnya lemes tadi, badan beneran panas pisan. Jadi saya tertidur dan Ucan menemukan petunjuk, Can. Iya. Jadi gimana ini jalannya salah? Ternyata jalan kita itu salah ke sini, bukannya ke bawah, tapi ada di atas. Jadi jalannya ada di atas dan sekarang udah mendukung nih cuacanya. Kita lanjut lagi. Lanjut. Oke, Badas TV, Story of Adventure. Cuaca di puncak Bukit Ciherang ini sudah mulai teduh. Stamina kami pun kembali maksimal. Kita lanjutkan petualangan ini mencari benteng pertahanan Belanda di Nagreg. Let's adventure, brother! Kita masih mencari ya. Can, ayah gubuk Hah? Nah, ayo benteng kayak iya. Nama petunjuk Lur. Ini nih. Ini ada petunjuk benteng nih. Benteng Pertahanan Belanda Nagreg didirikan sekitar tahun 1900, terletak di atas bukit Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg.
Lokasi ini sangat strategis untuk memantau pergerakan musuh dari Kabupaten Bandung, Garut, dan Tasik. Benteng ini memiliki 4 bangunan yang diletakkan terpisah. Warga sekitar menyebutnya Gedong Peteng atau bangunan megah Belanda. Karena terbengkalai dan tertimbun tanah, bentuk benteng ini masih menjadi misteri. Mengingat warga sekitar menyebutnya Gedong Peteng, kemungkinan benteng ini sangat megah pada masanya. Nah, Lur, akhirnya kita menemukan, udah susah payah, bontang-banting, kepanasan, kita menemukan petunjuk satu ya. Ini diperkirakan bentengnya nih. Yuk, lihat. Nah, ini bentengnya nih udah jelas lah, soalnya kelihatan banget ini ciri khas bangunan Belanda ya. Tim Badas juga kan pernah eksplor ke Gunung Palasari, Gunung Kunci. Materialnya sama seperti ini. Nah, yang disayangkan mungkin karena tempat ini entah banyak yang tidak tahu atau kayak gimana ya. Jadi di atasnya itu dibangun seperti gubuk atau saung oleh warga sekitar. Diperkirakan ini bagian atas bentengnya. Itu atasnya. Di panjangnya juga sepertinya sampai ke sana tuh. Sampai yang ada pohon jagung. Yang disayangkan memang ini sangat terbengkalai. Terus tidak ada istilahnya pergerakan lah untuk pemerintah setempat. Kalau bisa ini dilestarikan, karena dilihat dari benteng juga tidak terlalu hancur juga sih, masih bisa digali biar tahu bentuknya seperti apa. Ini bagian bawahnya, pintunya di bawah, cuman yang saya aneh seperti 2 tumpuk. Coba kalau digali, siapa tahu ini gede ya. Kalau Tim Badas sih berharap situs bersejarah seperti ini sebenarnya bukan tempat murahan ya, bukan tempat wisata sembarangan, karena di sini tuh pernah ada sejarah. Bahkan informasi yang saya dapat ini didirikan sekitar tahun 1900, lebih tua dari yang ada di Gunung Palasari. Ini kalau digali lagi, dikelola, wah bisa jadi tempat wisata sejarah, keren. Sekarang Ucan mau menemukan benteng selanjutnya, katanya ada beberapa benteng. Stay tune terus di Badas TV, Story of Adventure. Oke, ini benteng pertama yang kami temukan, tepatnya di bagian paling atas ya. Kalau misalkan berurutan dari depan, mungkin ini benteng yang paling terakhir. Nah, tadi itu yang bagian atas, bagian kedua ya, yang dibuat oleh warga, mungkin dibikin gubuk atau saung. Nah, lanjut ke bagian bawahnya. Ini seperti atap pemisah antara bangunan di lantai 2 dan 1 ya. Ini fungsinya entah untuk apa, tapi pasti ada fungsinya sih. Cuman saya kurang paham. Buat kalian Baraya Badas yang tahu boleh nanti di komen ya, di kolom komentar video kami. Itu juga sama tuh. Oke, kita ke bawah. Nah ini bangunannya kayaknya gede nih. Ini masih berhubung ya. Cuman tertimbun oleh tanah. Nah ini di lantai satunya. Ini lantai satunya nih. Nah, ini lantai satunya. Oke, ini masih ada. Kemungkinan memang sudah tertimbun. Sepertinya di bagian bawah ini memang ada pintunya ya, yang sudah tertimbun oleh tanah ini. Mengingat bangunan ini memang sudah didirikan sekitar tahun 1900. Tuh, bisa lihat kan? Bangunannya gede, nyampe sana. Kalau digali pasti ini sepertinya besar. Dan berharap kami juga ini bisa jadi potensi wisata cagar budaya untuk daerah Nagrek ini. Dan kalau buat mengintai memang sangat strategis sekali. Terlihat semua. Kabupaten Garut, Bandung, bahkan Tasik sebelah sana tuh. Dan akhirnya saya menemukan benteng yang kedua setelah tadi Tama menemukan benteng yang pertama, kayaknya itu benteng pertama atau mungkin benteng yang nggak tahu ya pertama atau ininya. Tapi yang jelas tadi yang pertama ditemukan, terus saya menemukan benteng yang selanjutnya yaitu yang kedua. Kita lihat aja ya. Jadi ini
si bangunannya tuh kokoh banget ya, meskipun udah beratus-ratus tahun juga. Terus di sini tuh ada lubang, kayak lubang ventilasi ya. Ini kayaknya kalau misalnya kita bayangkan si bangunannya itu ke bawah ya, ini kan di atasnya. Ini kayak ininya ventilasinya. Berarti kalau misalnya kita bayangkan ini tuh ke bawah tinggi banget berarti ya. Coba kita lihat lagi ke sebelah sini. Nah, ini berada di tepat di atasnya. Dan di sana juga ada itu kayaknya apa ya? Itu kayaknya tiang yang buat selamat datang atau apa gitu. Nah, di sini juga katanya kan tempat pengintaian. Berarti emang bener ini tempat pengintaian, karena di sana itu kita kelihatan banget semuanya nagreknya ya. Alam nagrek itu kelihatan. Berarti ini di sini bener buat pengintaian. Dan anehnya juga ya, kenapa di situ masih ada bebatuan kayak gini? Kalau misalkan kita bayangkan berarti ini nyambung ke situ ya. Kalau nyambung berarti gede banget berarti ya. Kalau misalkan ini dihubungkan ke sana, berarti ini gede banget. Berarti kayak bangunan Belanda ya. Mungkin ya. Itu benteng yang pertama kita temukan ya, yang ada saungnya. Nggak jauh ada lagi apa ya, ucapan selamat datang mungkin, tapi nggak ada bekas atau tanda-tanda bacaan gitu ya. Dan ini berdekatan dengan benteng tadi yang ditemukan oleh Ucan di bawah sana. Dan benteng itu benar-benar gede banget nyampe ke bawah. Ada bekas-bekas puing-puingnya. Tadinya saya kira bangunannya mirip di Palasari, cuman ternyata berbeda. Makanya ini sebenarnya ini misteri atau penasaran gitu. Sebenarnya ini bentengnya tuh seperti apa bentuknya? Apakah megah, besar, atau seperti Gunung Kunci Sumedang? Makanya saya berharap banget buat pemerintah setempat bisa mengelola tempat ini agar menjadi cagar budaya yang bisa mengangkat daerah, terutama di daerah Nagrek ini. Kita cari lagi benteng yang lain ya, katanya masih ada. Yuk, gaskeun. Inilah benteng keempat dan ketiga yang kami temukan. Bentuk benteng pertahanan Belanda ini sangat misterius sekali. Ditambah, sebagian bangunannya tertimbun oleh tanah. Selain itu, kami menemukan puing-puing bangunan yang seolah berhubungan. Diperkirakan benteng ini cukup luas pada masanya. Belum sempat menemukan benteng kedua dan pertama, kami terjebak hujan petir di atas bukit. Lanjut deh.